Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengucapkan syukur kepada Allah pada kesempatan hari ini, pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk berada di majelis ilmu. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga masih jelas diterima ya. Ini sudah hampir seminggu emang suaranya serak begini, cuman ini lebih serak lagi. Temanya sebagaimana disampaikan oleh MC, memahami hukum hasil proses dan waktu. Sebagaimana keyakinan kita dan seharusnya demikian, seluruh cara pandang, berpikir, seluruh keputusan dalam urusan transenden ya, akhirat atau urusan profan dunia harus didasarkan kepada Islam. Tidak boleh ada yang lain kecuali Islam melepasnya. Misalnya, karena Islam melepas menjadi wilayah pengetahuan, maka itu akan menjadi wilayah pengetahuan. Quran bukan buku pengetahuan, tapi Al-Quran itu kitab suci yang memandu pengetahuan. Hadis itu adalah wahyu dari Allah atau sabda Rasulullah. Dia tidak mengajarkan kamu cara nyuntik vaksin, tapi ia memandu engkau di dalam menjalani hidup supaya sehat. Jadi pasti tidak akan bicara teknis. Kalaupun ada teknis, itu 1-2 sebagai sebuah contoh. Selebihnya akan diserahkan ke pengetahuan. Jadi kalau kita ada enggak di dalam hadis cara apa misalnya peredaran darah, itu sudah wilayah pengetahuan. Karena agama ini adalah minhajul hayah, aturan hidup. Nah, sebagiannya diambil alih oleh agama, beberapa hal. Kalau yang di Al-Quran global, di hadis lebih detail. Tapi di dalam hadis pun sebagiannya diserahkan ke pengetahuan. Seperti hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Itu artinya di dalam urusan mencangkok diserahkan kepada kalian. Allah kasih pada kalian ilmu. Nah, di konteks ini kembali ke tema, cara berpikir harus dipandu oleh Islam, termasuk dalam memahami hukum hasil dan proses. Dalam Islam ini unik sekali dan kita harus memahami perkara ini. Di sana ada 2 ayat yang harus dipahami dengan baik. Misalnya ada ayat kul kullum min indillah. Katakan segala sesuatu itu dari Allah. Yakni termasuk hasil. Semua dari Allah. Dan itu sudah menjadi keyakinan kita yang sangat mendalam. Demikian misalnya ketika kejadian sesuatu di rumah, Rasul juga menggunakan bahasa ini di dalam memahami keadaan. Riwayat dari Anas ibn Malik, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, kana idzan kasara syai'u qala qudhi. Kata Anas ibn Malik, kalau ada sesuatu itu pecah di rumah, maka Rasul mengatakan qudhiya, sudah ditakdirkan.
Karena memang segala sesuatu dari Allah. Tapi di sana ada ayat lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban was'alallaha min fadli. Bagi laki-laki mendapatkan hasil dari apa yang ia usahakan. Tapi usaha yang benar ya, yang ia kinerjakan kalau diterjemahkan lebih detail. Dan bagi wanita dapat hasil dari apa yang ia usahakan. Ini artinya, ini harus dipahami. Di dalam memahami hubungan antara hasil dengan proses. Di sana juga ada, nanti akhirnya saya rumuskan, ini dasar-dasarnya dulu ya. Di sana misalnya, di samping ayat yang terkait dengan gimana orang berusaha, misalnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian juga halnya wa ataina min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepadanya segala sesuatu ada sebabnya. Ini kaitannya dengan hukum sebab akibat. Tapi di sana juga ada ayat atau hadis yang bicara tentang bagaimana ketaatan kepada Allah itu berpengaruh secara langsung dan sebagainya tidak langsung kepada hasil. Misalnya tentang barokah dan fadilah-fadilah. Misalnya man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling dari ingat kepadaku, zikir kepadaku, maka ia akan memiliki kehidupan yang celaka, longka. Demikian juga misalnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang takwa kepada Allah, maka Allah berikan padanya kemudahan. Nah, dari beberapa ayat tadi, ada beberapa kesimpulan di dalam memahami hasil dan proses. Belum lagi dikaitkan dengan waktu, lebih rumit lagi itu. Yang pertama, bahwa manusia terikat dalam urusan hasil dengan qada dan qadar Allah. Karena keputusan segala sesuatunya adalah ada pada keputusan Allah. Clear, dipaham di poin ini gampang memahami ya. Ini poin pertama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hasil itu adalah karya Anda. Itu yang perlu dipenting. Karena itu fatal. Itu didikan orang kafir. Jangan pernah berpikir hasil itu karya Anda. Sehat bukan karya Anda. Sehat itu pemberian Allah. Kaya, dapat istri keren, itu bukan karyamu itu. Itu nasibmu baik aja. Kalau ketahuan kamu gak ada yang mau sama kamu, betul kan? Kalau tahu bahwa kamu begini mas, aku gak bakal mau, betul gak? Itu survei loh. Ini ngomong ini gak main-main ini. 54% pasangan ingin membatalkan pernikahannya di hari H. Tapi survei ini di Amerika ya, bukan di sini ya. Tapi intinya, emang orang tidak puas dengan pasangan. Ini yang perlu sehingga apa dampak dari poin ini? Kalau engkau mendapatkan hasil baik, engkau gak congkak. Karena bukan karyamu. Tapi kalau dapat hasil buruk, kamu gak putus asa. Karena itulah ujian dari Tuhanmu padamu. Terus gimana? Ya terus aja kerja. Paham ya? Likaila tafrahu ala ma'utu wala tahzanu ala ma fatu. Agar engkau tidak congkak atas apa yang engkau dapatkan
Dan engkau tidak sedih atas apa yang belum kau dapatkan. Kenapa? Hasil itu dari Allah. Bisa dipahami ya. Yang kedua, Allah menetapkan kepadamu hukum proses. Itu bagian dari keputusan Allah. Yang tadi dibunyikan lirrijali nasibum mimma tasab. Allah yang menetapkan hasil. Tapi Allah menetapkan hukum proses. Paham ya? Atau terkadang disebut dengan hukum sebab. Kalau kau berbuat ini, Allah kasih hasil ini. Kalau engkau berbuat A, maka Allah kasih hasil A. Kalau engkau berbuat B, Allah kasih hasil B. Bisa dipahami ya? Allah telah menetapkan itu dan Allah tidak akan menciderai janjinya. Karena lirrijali nasibum mimmat tasab. Jadi kalau kau dapati hasil buruk, itu berarti ada sebab buruk yang kau ambil. Dan kalau ada hasil baik, itu ada sebab baik yang kau ambil. Tapi nggak bisa kau klaim. Paham kira-kira? Kenapa? Nah, karena ruang usaha yang Allah berikan padamu itu sebenarnya nggak banyak. Kau wajib usaha, iya. Tapi usaha yang diberikan oleh Allah padamu itu ruangnya nggak banyak, sedikit. Selebihnya Allah sendiri yang urus semua alamnya. Contoh paling konkret tentang kesehatan, sudah pernah saya sebutkan di sini ya. Sehat itu kan variabelnya 4. Berpikir baik, terus istirahat cukup, olahraga cukup, dan makan baik. Betul ya? Ini kan variabelnya. Saya ambil urusan makan. 3 kita lepaskan. 1 variabel. Dari urusan makan, kerjamu itu cuman memasukkan makanan ke mulutmu. Selebihnya bukan engkau yang ngerjakan. Masa siapa yang ngerjain? Bukan engkau. Dari bahan makanan ke dapurmu, yang ngerjain siapa? Bukan engkau. Allah yang gerakkan makhluknya untuk mengerjain itu. Sampai ketika ada padi, bisa kau makan itu. Supaya padi itu harus mengendalikan angin. Siapa mengendalikan angin? Begitu anginnya kenceng, padimu mati. Mengendalikan air, airnya nggak dikendalikan, mati padimu. Mengendalikan panas, kepanasan, mati padimu. Mengendalikan seluruh makhluk supaya tidak makan padimu. Wereng, codot, curut, ular, tikus, dan seluruh hama. Mau tanya, kau kendalikan apanya? Kau dikasih ruang oleh Allah, cocok tanam. Itu pun kalau kau yang melakukan. Kalau enggak, hamba Allah yang lain. Siapa yang menggerakkan? Kok ada orang mau nanam padi padahal rugi? Siapa yang menggerakkan itu? Bersyukur enggak kita? Semua petani itu rugi. Tapi kenapa Allah tetap orang-orang itu mau nanam meskipun rugi? Dan akhirnya padinya dijual ke kau-kau ini yang enggak pernah nanam ini. Itu adalah cara Allah menggerakkan alam semesta. Kita memasukkan. Begitu masuk ke perut, kau enggak ngerjain apa-apa. Siapa yang menjadikan dari beras ini diurai? Yang sampah ke tempat sampah, yang ada proteinnya, gizinya ke tempat penggilingan lain, akhirnya jadi darah, dialirkan ke seluruh anggota tubuh. Siapa yang melah-belah ini? Sekali aja kebalik pemilahannya, yang sampah masuk darah.
Yang gizi masuk ke tempat sampah. Sakitnya gitu. Namanya darahnya kotor. Nah, gitu kira-kira gampang cara mikirnya. Darahnya keracunan. Karena pemilahannya enggak benar di sini. Habis makan orang tidur, ini kerja, 6 jam kerja. Jadi sehat itu pemberian Allah SWT. Nah, hukum ini harus kita pegang karena Allah menetapkan. Kita nggak bisa lepas dari hukum ini. Clear ya? Ini poin kedua. Ini agak paham memahami. Poin ketiga, proses yang dimaksudkan dalam syariah atau sebab yang dimaksudkan dalam syariat itu dua. Yakni asbab syar'iyah, yang kedua asbab kauniyah. Sebab yang bersifat hukum syar'i dan yang kedua sebab yang bersifat hukum kauni. Jadi awas, ini poin ketiga. Jangan pernah hanya memahami sebab itu adalah hukum alam saja. Contoh, kalau mau pinter belajar saja, nggak cukup. Kalau mau pinter harus mengikuti dua sebab. Sebab syar'inya harus jalan, sebab kauninya harus jalan. Sebab syar'inya adalah kita menjalankan hukum Allah di syariah yang namanya ketaatan dan ketakwaan. Nanti Allah kasih hasil baik. Kita juga harus menjalankan hukum Allah di alam semesta. Yakni kalau pinter namanya belajar, kalau harta namanya kerja atau bisnis, kalau sehat yang namanya 1, 2, bisa dipahami ya. Imam Syafi'i, ini cara memahaminya. Imam Syafi'i mengatakan, sakautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku melaporkan keburukan hafalanku kepada Imam Waqi'. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Namanya apa ini? Syariah. Loh, apa hubungannya meninggalkan maksiat dengan kecerdasan? Punya hubungan. Nanti kita bahas, kok ada orang kafir lancar, nanti dibahas. Aslinya terikat dengan hal ini. Makanya jangan hanya mendorong anakmu rajin bimbel, rajin belajar, tapi maksiatnya jalan, bebel. Jadi perlu kerja sampai sekeras-kerasnya untuk dapat nilai 9 karena maksiatnya jalan. Kalau maksiatnya tidak jalan, takwanya tinggi, insya Allah diberikan sebagaimana yang Allah berikan kepada salafus soleh. Sekali dengar, nempel. Lihat, nempel. Lihat, paham. Bahkan beberapa yang belum ia baca, Allah ilhamkan padanya. Tahu aja kira-kira. Itu sudah namanya karunia, bahkan sudah karomah. Ini yang hilang di anak-anak sekarang. Ingin pintar, bimbel aja dikejar. Stres. Ingin pintar itu ya, sholat, zikir, doa, tidak pacaran. Kalau anak-anak ya, tidak pacaran, tidak apa, tidak. Insya Allah, nempel ke otak. Baca sekali seakan-akan seumur hidup nggak lupa. Kalau antum lihat masyayikh di kota-kota baik ya, salah satu yang saya kagumi namanya Syekh Atiyah, itu pengajar fikih hadisnya di Masjidil Haram. Posisinya sekarang dilanjutkan Syekh Singkiti. Itu berpuluh-puluh tahun ngajar, nggak pernah bawa buku. Padahal dia S1-nya
S1-nya farmasi. Tapi kemudian dia belajar fikih ke Syekh Singkiti, alim. Dia angkat menjadi Qadhi Madinah, kepala pengadilan agama termasuk ngajari Masjidil Haram. Ilmu ngalir aja. Kalau antum perhatikan para ulama kan kalau ngajar jarang ada pakai buku ya. Karena memang sudah nempel semua. Itu tradisi agama memang, tradisi di Islam. Setinggi itu kecerdasannya. Nah, tetapi bukan hanya terikat dengan hukum syariah. Tapi juga terikat dengan sebab yang bersifat alam semesta, hukum kauni. Kembali ke contoh pinter misalnya. Tadi ya, itu ada nasihat para ulama tentang 6 perkara yang wajib dimiliki seorang pelajar supaya ilmunya baik. Apa itu? Dzaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyati ustadhi wa tuli zamani. 6 sebab yang wajib dikerjakan seorang yang belajar agar mendapatkan ilmu yang baik. Yang pertama dzaka, mengasah kecerdasan. Suruh cerdas. Jadi cerdas itu harus diupayakan. Ini menarik nih. Dulu waktu saya kecil memahami, orang belajar suruh cerdas. Bukankah cerdas itu pemberian? Bukan. Cerdas itu proses. Kenapa coba? Kenapa? Karena otak orang itu sama. Ini juga hasil penelitian terakhir. 200 miliar sel otak. Kenapa yang satu cerdas, yang satu enggak? Karena yang satu diasah dari kecil. Diasah dengan hal-hal yang menyambungkan sel otaknya. Contohnya bacaan Quran. Contohnya kebaikan, ketenangan hidup, tidak stres. Itu sel otaknya nyambung. Semakin banyak yang bersambung, semakin cerdas. Contohnya lagi, hasrat yang tinggi. Otak itu akan bersambung terhadap hal yang dihasrati. Langsung pintar orang itu. Nah kalau dari kecil diasah, maka otak akan cerdas. Lain, dari kecil tidak dikasih Quran, nggak dikasih kebaikan, dimarahin setiap hari, dimaki-maki setiap hari, stres setiap hari, bebel. Jadi harus cerdas. Dilatih itu kecerdasan itu. Sedikit contoh ini ya, sedikit contoh. Di salah satu kelas di kampus saya pernah ngajarkan gini. Kan kita memiliki cerita lama ya. Apakah itu memang salafus soleh aja yang punya kemampuan kayak gitu kan? Terkenal. Beberapa ulama itu sekali dengar nempel kan gitu kan? 3 kali dianggap sudah kacau otaknya. Nah untuk kita 3 kali udah top ya. Saya ngetes mahasiswa saya nyebutin angka. Awalnya 6 angka. Saya sebutkan sekali di papan tulis, langsung saya hapus. Oke, yang bisa saya kasih reward, yang nggak bisa jongkok 100 kali di sini. Kayak gitu. Saya ancam gitu. Bisa 6 angka. Seketika saya latih lagi 8 angka. Bisa. Artinya otak bisa diasah. Dengan cara ada 2 caranya. Senang yang sangat tinggi atau takut yang sangat tinggi. Pasti pintar otaknya. Itu contoh. Jadi mestinya ada dzaka. Yang kedua ada khirs. Semangat. Terus dzakain wa khirsin wastibar, harus sabar belajar. Tidak instan. Makanya saya termasuk yang setengah percaya. Ada orang belajar menerjemahkan Quran 40 hari. Ya, percaya nggak percaya? Serius. Kenapa? Tampak sekali nggak sabarnya nih orang.
Ngafal Quran semudah tersenyum. Yang ngomong itu aja nggak hafal Quran. Kenapa? Karena dalam sejarah orang hafal Quran, butuh waktu minimal 6 bulan, itu baru hafal 30 juz. Minimal itu 6 bulan. Ada yang kurang daripada itu, tapi itu ya sudah top lah. Gitu. Sehari setengah juz maksudnya, nempel di otak, terbayang sebenarnya. Tapi yang terceritakan kalau generasi kita-kita di abad ke-14-15 Hijriah ini, paling cepat di 6 bulan. Bukan pas senyum doang gitu, enggak. Itu mah. Enggak itu. Itu pun juga siang malam dia. Harus murojaah kan. Butuh kesabaran. Butuh biaya. Butuh petunjuk guru. Kasih tahu. Terus terakhir, waktunya lama. Jadi ini kan beberapa yang disebutkan oleh ulama kan, ini tidak ada kaitannya dengan ketaatan kan. Jadi para ulama zaman dulu juga paham bahwa kalau ingin dapat hasil baik, mukmin harus mengikuti sebab syar'i, bentuknya ketaatan dan ketakwaan. Yang kedua harus mengikuti sebab kauni. Contoh lagi memahami, ada ustadz yang soleh sekali, ingin nikah, maka dia tidak mesan penghulu, juga tidak ngundang, dia pokoknya taat saja, sholat, ibadah dan lain sebagainya. Sampai hari H, dia duduk, bahkan calon pun belum datang. Akhirnya pernikahan di hari itu nggak terjadi. Salahnya di mana? Karena dia tidak berproses, betul? Loh kan dia orang yang sangat soleh sekali. Orang yang soleh sekalipun juga terikat dengan hukum sebab akibat. Bukan berarti kalau orang soleh boleh tidak mengambil sebab. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Allah bisa menangkan Rasul di awal perjalanan. Itu kuasa Allah. Begitu pulang dari Gua Hira, kumpul. Ma'syaral Quraisy, saya diutus oleh Allah, kalian berkatalah la ilaha illallah. Siap Muhammad. Enak gak begitu? Tapi faktanya ditolak, dicerca. Allah ajarkan Rasulullah hukum sebab. Padahal Rasulullah. Tapi ada orang siang malam nyari jodoh, pacaran sana, pacaran sini, panjang lebar. Ujungnya nggak dapat. Kenapa? Ya karena dia tidak pernah memohon kepada Allah, taat kepada Allah, dicabut berkahnya oleh Allah. Maka kau capek usahamu, tapi Allah tidak pernah kasih hasil baik padamu. Orang mukmin terikat dengan bab ini. Makanya jangan pernah bermain-main dengan maksiat. Allah akan cabut barokah. Nah di konteks bab ini, ketidaktaatan kepada Allah dalam hukum syariah, dua-duanya hukum Allah ya. Terkadang hubungan sama hasil itu tidak langsung. Karena masih ada proses dikasih waktu untuk taubat. Tapi kalau sampai masa tertentu kok enggak taubat, dikasih hasil buruk namanya azab. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ingin hasil baik, maka pastikan kita taat kepada Allah dalam hukum syariahnya dan taat kepada Allah dalam hukum alam semesta. Ini rumah tangga kok kacau gitu. Perasaan aku udah kerja, mungkin ada dosa di rumah itu. Perasaan aku udah taat semua nih, gitu. Coba dimuhasabah, sholat udah, zakat sudah, ini sudah. Lah iya ketahuan, istrimu tukang belanja,
gimana duit nggak habis mulu. Paham nggak kira-kira? Terkadang orang, wah ini nggak berkah ini. Padahal sebabnya ketahuan bahwa istrimu belanja 7 hari per hari keliling mall. Boros sekali. Dan kok nggak bisa kendalikan itu. Itu yang namanya ada pelanggaran terkadang di dalam hukum sebab akibat. Dan ada pelanggaran hukum syariah. Termasuk dalam dakwah. Allah kasih kemenangan dakwah kalau kita juga taat kepada hukum Allah di syariatnya. Ada nggak pelanggaran syariat di situ? Makanya dulu pernah ada kisah populer ya. Perang di zaman salafus soleh. Kok nggak menang-menang? Akhirnya dilihat ternyata ada sunnah yang belum dikerjakan, yakni sikat gigi. Siwak maksudnya. Makanya hampir semua perang itu pasti para panglimanya membawa ulama. Tugas utamanya bukan maju di medan utama. Tugas utamanya memantau prosesnya, ada yang salah enggak. Itu tugas utamanya mereka. Jadi karena yang maju itu fursan, para petarung. Ya, tidak semua ulama petarung kan. Ya kalau level Umar, Hamzah, nah itu petarung. Tapi kalau beberapa orang yang memang tidak dikasih fisik yang kuat, wajib perang, karena perang kan fungsinya banyak. Tapi fungsi ulama kalau diajak perang itu memantau semua proses ada pelanggaran syariah enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan ibadah berjalan dengan sangat baik. Kan ada sholat 5 waktu masalahnya. Nah itu, dan ada hukum-hukum yang berjalan. Selebihnya ya dia ikut juga maju di. Karena mereka meyakini kalau ada pelanggaran agama, Allah enggak kasih kemenangan. Tapi bukan berarti kita hanya taat kepada hukum syariat, bukan taat kepada hukum Allah di alam semesta. Seperti persiapan, strategi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Jadi poin ketiga, bahwa ketetapan Allah tentang hasil yang harus dijalankan melalui prosesnya, poin ketiga ada 2. Proses atau sebab yang bersifat hukum syariah. Yang kedua proses yang terkait dengan hukum Allah di alam semesta. Jadi kesimpulannya kalau ada hasil kok kurang baik, 2 ini yang dicecer. Jangan pernah nyecer salah satunya. Oke. Orang-orang kapitalis mengajarkan kita nyecer hukum sebab akibat, betul? Sampai ngomong input sama dengan hasil, enggak ada. Enggak begitu. Input dengan izin Allah jadi hasil. Karena terikat dengan poin pertama, betul ya? Kaidah ini penting kita pahami supaya enggak gagal paham keadaan. Kalau input sama dengan hasil, maka orang yang kerja di ojol, motor yang sama, keluar yang sama, macet, crack, hasilnya sama. Buktinya beda. Betul? Kakak adik muka sama. Ngelamar orang yang sama. Hasilnya beda. Ya, pasti dipilih salah satunya lah. Ya, enggak mungkin lah milih dua-duanya, betul? Jadi jangan salah satunya. Ekstrim sebelah sana hanya fokus ke hukum sebab di alam semesta. Ekstrim berikutnya orang ibadah-ibadah yang agak-agak kurang cerdas, ahli-ahli ibadah yang agak kurang berpikir, selalu mengatakan lupakan itu. Allah sudah atur, taat saja. Selalu kan gitu bahasanya, taat saja. Seakan-akan kata taat hanya taat kepada hukum syariah. Kita harus taat kepada hukum Allah di alam, itu bentuk ketaatan. Jadi kalau kamu sakit, ini pasti kamu punya salah sama orang tua.
Ekstrim. Kamu kok bisnisnya nggak lancar ini, pasti nyakiti tetangga kamu ini. Lah strateginya nggak dibahas. Posisi kantor nggak, posisi toko nggak dibahas. Produk nggak dibahas. Harga nggak dibahas. Dua-duanya kita harus bahas. Paham ya kira-kira? So, ini ada cerita kecil. Memahamkan ini nggak gampang. Ini bukan masalah paham, tapi mindset. Saya diundang di salah satu bank syariah. Begitu, ini semua sesi motivasi. Pimpinannya lapor, Ustadz, kita kinerja sekarang buruk. Rugi sih enggak, tapi udah turun sekali ininya. Pertanyaannya? Apa kita kurang syar'i ya? Gitu. Apa kita kurang syar'i ya? Dipikir saya bicara fokus ke situ. Saya pahamkan dua hal ini. Terkadang para pelaku bisnis syariah fokusnya kepada ketaatan kepada hukum syariah. Tapi lupa taat pada hukum sebab akibat. Padahal itu hukumnya hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukumnya orang lain. Saya akhirnya tanya, marketer Anda sama marketer bank konvensional hebatan mana? Terus apalagi produk yang Anda miliki sama produk bank konvensional kompetitif mana? Jangan meminta market pindah ke bank syariah hanya gara-gara engkau halal. Bukan begitu. Halal tapi mahal, orang bisa berhenti. Demikian murah tapi haram, orang juga bisa berhenti. Jadilah halal dan kompetitif, baru kau menang. Kenapa bisa begitu? Allah ajarkan Rasulullah itu ketat. Saya suka menyebut Allah mendidik Rasul itu tidak memanjakan Rasulullah. Ini bahasa. Tentu bisa nggak tepat bahasa ini. Tapi Allah mendidik Rasul itu dengan sangat sempurna mendidiknya. Ahsana ta'dibi. Yakni Rasul tidak dibiarkan bermain-main dikasih hasil baik. Enggak. Dididik betul. Menyempurnakan semua proses baru kasih hasil baik. Nah, termasuk kalau kita mengikuti semua dinamika di zaman kita, baik di negeri yang lain, ini yang harus terus diperbaiki. Dan kabar baiknya, semua proses mengambil sebab. Baik kita taat kepada Allah, atau kita mengambil hukum sebab akibat, itu berpahala. Paham kira-kira? Sekiranya kau kerja dengan sebaik-baiknya, buka toko sebaik-baiknya, terus tidak lupa sholat, menjaga kehalalan usaha, tetap aja bisnisnya nggak jalan. Jangan sedih. Engkau sudah berpahala. Paham? Inilah kelebihan kaum muslimin. Sekira hasil dunia itu belum kau dapatkan, maka itu tidak mengurangi kemuliaanmu kelak di akhirat. Kok bisa? Tidak sebuah nabi seperti Rasulullah. Rasul dikasih hasil cemerlang di dunia. Tapi ia juga Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apakah Nabi Isa yang muridnya cuma 12 kurang kemuliaannya? Tidak. Ia tetap ulul azm. Apakah siapa yang umatnya cuma satu? Nabi Yahya. Itu enggak, malah ceritanya belum terlalu populer ya. Nabi Yahya. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Itu tidak mengurangi pahala. Insya Allah. Tetapi siapa saja yang niatnya baik, prosesnya baik, hasilnya baik, tentu kelak di akhirat lebih besar karena ada pahala yang ngalir kepadanya. Paham ya? Ini poin ketiga. Poin keempat di dalam memahami
hasil, proses, dan waktu, bahwa motif atau niat di dalam proses menuju hasil itu dihitung betul oleh Islam. Di mana kapitalis nggak terlalu merekennya. Kapitalis hanya mengajarkan motif yang menuju hasil, yakni hanya bicara kuat dan tidak kuat, tapi tidak bicara baik dan tidak baik. Paham ya? Jadi di dalam menuju hasil, mukmin motifnya bukan hanya kuat, tapi juga harus baik, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu. Karena kalau seluruh proses, baik yang profan atau yang transenden, kerjaan duniawi atau kerjaan ukhrawi, kok niatnya buruk, hasilnya buruk. Yakni azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita terikat sekali dengan beberapa poin. Oleh karena itu dalam hidup ini, di samping ada proses tadi, pastikan niatnya benar. Itu namanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in mana. Di niat ini juga terikat dengan dua hal. Niatnya harus benar secara syariah dan benar dari sudut hukum sebab akibat. Secara syariah itu di innamal a'malu binniyat. Jadi harus ikhlas. Nah kalau ibadahnya harus ada niat, berarti niatnya harus benar. Kak sholat, saya sholat fardu subuh. Oke, niatnya harus memenuhi dua kriteria. Hukum syariat berarti ikhlas dan benar. Hukum alam semesta, niatnya harus kuat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada orang, aku mau sholat jamaah lah, niat nih, ya Allah sholat jamaah, semoga Allah ridhai. Terus, gerimis. Ya gerimis. Terus, datang godaannya. Bukankah boleh di rumah? Akhirnya gak jadi jamaah. Salahnya di mana? Tidak kuatnya. Padahal sudah ikhlas, betul? Akhirnya gak mencapai hasil yang baik. Ada kuat sekali. Pokoknya aku ngaji. Aku harus bisa mendapat ustadz satu itu. Imam berisik banget kalau ceramah. Aku harus ngaji. Dapat ilmu? Dapat. Tapi masalah enggak? Masalah. Karena dia tidak ikhlas. Paham ya? Jadi ikhlas tapi kalau enggak kuat, ya enggak ketemu hasil baik. Meskipun kalau ikhlas, mestinya kuat. Tapi ini supaya paham saja supaya memudahkan pemahaman. Jadi terkadang ada orang punya motif ikhlas, motif benar, tapi enggak menuju hasil baik karena dia ternyata tidak kuat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan hasil dari apa yang diniatkan. Niatmu 100%, dapatnya insya Allah 100%. Niatmu 50%, ya dapatnya 50%. Ada orang ingin nikah. Ini niat baik apa enggak? Baik. Ustaz, cariin jodoh dong. Ini benar nih kisah nyata. Oh iya, seperti apa kualifikasinya? Terserah Ustaz lah, pasti Ustaz tahu. Oke. Saya telepon. Bisa ketemu minggu ini enggak? Ya Ustaz, banyak kerjaan. Ya udah, telepon lagi. Minggu ini bisa enggak? Wah Ustaz lagi keluar kota. Dan lagi. Lah kalau minggu depannya lagi? Ya Ustaz, dan saya lihat. Ente niat mau nikah apa enggak? Kalau enggak niat enggak usah. Ini aku udah nyariin nih. Enggak terjadi proses ta'aruf karena niatnya tidak kuat.
Banyak sekali kebajikan yang tidak berhasil terbukti. Termasuk banyak sebuah urusan dunia yang juga tidak berhasil terbukti karena tidak kuat niatnya. Di konteks inilah kita boleh belajar dari orang-orang yang tidak beriman sana. Untuk ngebor perkara di tanah, kerja keras sampai ketemu minyak. Betul? Kenapa? Untuk mendapatkan ridhanya Allah. Hasil dakwah yang cemerlang, keberkahan hidup di dunia dan di akhirat tidak sekuat orang ngebor minyak di bawah. Terkadang urusan kebaikan kita nyantai. Umur segini baca Quran belum lancar. Ya, namanya juga manusia mas Allah maha tahu. Padahal kalau urusan dagang, jam 3 pagi dikejar sama dia. Kenapa kalau urusan baca Quran enggak dikejar? Nah itu berarti niatnya kurang kuat. Paham ya? Nomor 4, di dalam memproses untuk menuju hasil diperlukan niat yang benar, yang memenuhi 2 kualifikasi. Benar secara syariat dan juga benar menurut hukum sebab akibat. Yakni ikhlas dan benar dan demikian juga harus kuat. Bisa dipahami ya insya Allah. Ini poin keempat. Poin kelima, ternyata ada dimensi waktu yang menjadi variabel hasil. Waktu itu punya kontribusi di dalam hasil. Dari mana? Rumusan ini diambil dari firman Allah, "Tsumma qadha ajalau wa ajalu musamman indah." Kemudian Allah menetapkan waktu. Dan waktu itu sudah ditetapkan di sisinya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Arti ajal itu aslinya secara bahasa itu waktu. Bahwa kemudian tafsir ajal di ayat itu maknanya adalah waktul hayah, waktu hidup itu adalah makna khusus sebagai sebuah tafsir. Tapi dalam ayat boleh ditarik ke umum. Yakni kalau sudah tiba waktunya nggak bisa maju mundur, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Yakni ya poin pertama penjelasannya. Kalau tiba waktu kematiannya nggak bisa maju, nggak bisa. Kalau sudah tiba waktu kayanya nggak bisa mundur, nggak waktu. Kalau tiba waktu jabatnya nggak mundur, nggak maju. Kalau sudah tiba waktu sakitnya nggak maju, nggak. Kalau sudah tiba waktu bangkrutnya nggak maju, nggak mundur. Kalau sudah tiba waktu pisahnya nggak maju, nggak. Bisa dipahami kira-kira. Itu namanya waktu. Makanya ada ungkapan, itu ada benarnya di Jawa. Ojo ngege mongso. Yang Jawa mana yang orang Jawa? Jawa. Aku aja yang Jawa. Aku baru paham filosofi itu setelah aku baca ayat. Apa sih mananya gigi mongso iki? Gigi mongso. Jangan memaksa waktu. Sebenarnya bukan waktu yang dipaksa. Jangan memaksa keputusan Allah sebenarnya. Yang menarik, Anda nggak bisa kendalikan waktu. Itu yang ujung dari semua kaidah ini kembali ke kaidah pertama. Semuanya itu keputusan Allah. Anda berproses. Tapi belum tiba waktunya, jadi enggak? Enggak jadi. Jadi tidak ada satupun yang bisa diklaim oleh manusia bahwa hasilnya itu dari dia. Karena ada variabel yang Anda tidak dikasih akses oleh Allah mengendalikan. Namanya waktu. Ada variabel sebab yang oleh Allah Anda dikasih akses kendalikan. Contohnya dirimu, istrimu. Ma, nanti beli beras.
agak bisa kamu berproses. Waktu gimana kendalikan waktunya? Waktu, gak bisa. Di waktu inilah kendalinya Allah SWT. Makanya kalau gak dekat dengan Allah SWT, termasuk urusan dakwah, urusan apa saja. Jadi ujung dari pembahasan itu sebenarnya poin pertama. Sebenarnya. Paham kira-kira? Meskipun aku udah muter panjang lebar tadi, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, tapi ada satu variabel yang sangat dominan dalam urusan hasil, yang itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala namanya. Makanya kalau menggunakan 5 kaidah ini, kau bisa menjelaskan kenapa ada orang pacaran 10 tahun, nikah di usia 31. Ada orang enggak pacaran, nikah 5 kali. Loh, pinteran mana kalau kayak gitu? Ada orang mohon maaf, cantik tak terkira. Nikahnya lambat sekali. Ada orang biasa, itu kawin cerai, serius. Saya punya salah satu orang di kantor saya, lebih tepatnya itu pegawainya orang yang sekantor dengan saya. Karena ada gedung, dia ada satu ruangan, disitulah dia menempat. Mbak, udah nikah belum? Udah Ustaz. Anak pikir karena masih agak gitu. Oh. Nah ini anak siapa? Ya itu saat itu anak dari yang dulu. Loh, bukan yang sekarang. Bukan, ini suami baru. Cepet amat, cerainya kapan? Kemarin, nggak lama aku nikah lagi. Masya Allah, cepet. Sebelahnya itu keren, belum nikah-nikah. Jadi ini penjelasannya. Karena yang mengendalikan waktu, yang mengendalikan semuanya, Allah. Engkau dikasih ruang usaha, ya usaha aja. Yang tadi, suruh taat, suruh ini. Paham ya kira-kira? Jadi dalam tema ini, hubungan hasil, proses dan waktu, lahir 5 poin kaidah ya. 5-nya ini harus kau pahami dengan sangat baik. Tetapi dalam memahami waktu, ada namanya, lagi-lagi Allah kasih kesempatan manusia untuk memahami pola waktu. Tapi tidak menentukan waktu, hanya sedikit mengira-ngira menggunakan, kalau sekarang ya, forecast macam-macam. Kalau dalam bahasa agama ya, tanya kepada Allah, terus mimpi, gitu-gitu itu bagian dari memahami sesuatu yang memang kita tidak dikasih tahu ilmu tentang hari esok, paham ya? Itu Allah yang kendalikan. Kita tidak tahu bahkan nanti apa, nggak tahu. Cuman kita paling meraba. Biasanya kalau gini, ya tapi ya nggak tahu itu. Waktu emang di luar kendali. Karena tsumma qalla ajalah. Allah menetapkan waktu. Wa ajalum musamman indah. Dan waktu itu dicatat di sisinya. Nggak dikasihkan ke kamu. Jadi waktu sehat kita nggak tahu. Waktu sakit kita juga. Perasaan saya ini sudah olahraga, udah apa. Kok sakit? Itu sebelahku. Hari ini kita dikasih oleh Allah ayat yang mengkacaukan seluruh pikiran kalian. Agar kalian gak congkak. Orang pakai masker, pakai apa, hidup bersih rapi, kena COVID. Antum lihat, tukang ojek, tukang gado-gado, tukang gali lahan. Ya sekarang masih ada galian banyak. Gak masker, gak pakai hand sanitizer, gak pakai jauh dari orang, sehat. Anak kemarin jalan sama uminya di salah satu jalan, ada orang gali. Ya kan, ini tanah kan, bawa kopi dari toko sebelah, di tengah segini, duduk minum. Ini kotor semua, gak pakai masker, gak batuk, gak panas, gak pilek. Jadi COVID ini benar-benar kuasa Allah SWT. Kau usaha 1000 kali waktunya kena. Kalau enggak, ya semoga enggak kena. Tapi Allah Maha Adil. Betul. Oh yang ojek,
yang ojek-ojek, kalau kena betapa beratnya kan. Insya Allah sehat semua, amin. Termasuk kita semua, semoga sehat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz? 1, 2 mungkin. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya boleh tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, benarkah sebagai seorang muslim yang baik dan benar atau seorang muhsin harus punya sikap selamanya, akal itu harus selamanya harus dibimbing oleh iman dan bukan dibalik, iman kadang-kadang dibimbing oleh akal gitu. Kita kaitkan dengan pandemi COVID hari ini ya, di banyak sikap orang bermacam-macam. Khususnya dalam ini saya menyoroti protokol dalam ibadah sholat ya. Sebagian masjid menerapkan protokol seperti yang kita lihat, salah satu contohnya di masjid ini, berjarak, pakai masker, tidak ada karpet. Tapi saya juga menyaksikan di masjid lain, di Jakarta beberapa masjid saya sholat, dan lingkungan masjidnya juga ya lumayan orang-orang berpendidikan. Mereka sholat seperti biasa aja, rapat, bahkan banyak tidak pakai masker, pakai karpet. Jadi ini parameternya apa Pak Ustadz? Saat orang ternyata akalnya tuh, imannya dibimbing oleh akal, itu parameternya apa? Dan akalnya udah, maksud saya, apa batasan atau parameter saat iman itu dibimbing oleh akal? Dan begitu juga sebaliknya. Terus saya sambung lagi, sampai hari ini belum ada penelitian yang membuktikan orang bisa kena COVID di dalam masjid, itu belum ada penelitiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara COVID itu kayak bicara istri kelima. Paham enggak? Dibicarakan enak, kita nggak pernah tahu perkaranya, pusing gitu. Kita pokoknya taat aja sekarang, suruh masker. Kan ada 8 teori kan tentang COVID ini. Saya itu dikasih salah satu alumni Jerman, maksa betul saya, kasih data. Ustaz, COVID ini itu absurd. Sampai kapan kita sholat begini terus? Tak panggil. Itu sakit COVID gitu. Itu bukan COVID loh, itu kata dokter sakitnya COVID gitu. Jadi ada 8 teori kan masalah COVID ini. Ala kulli hal, jadi kalau yang benar, iman harus membimbing seluruh hal, termasuk akal. Tetapi iman juga dipengaruhi oleh akal dan oleh yang lain. Karena proses menuju keimanan kan dari berpikir. Karena ini pintu pertama, informasi dan ilmu. Jadi kalau ditanya, batasannya apa? Jika tindakan kita sesuai dengan koridor agama, maka itu iman membimbing akal. Tapi kalau tindakan kita murni logika, bahkan melanggar aturan agama, berarti akal sudah di atas agama. Sekarang kita cek, tindakan kita yang ini sesuai dengan koridor agama belum? Ya, koridor agama paling gampang, ya fatwa ulama. Para ulama nyetujui enggak? Nah, qadarullah khusus COVID ini, dunia fatwanya sama. Baik yang ulama struktural kayak di MUI, atau di majelis-majelis fatwa, atau ulama kultural,
yang dirinya lebih berpengaruh daripada siapapun kayak Qardawi. Dia tidak mufti, tapi dirinya berpengaruh sak dunia. Seorang diri. Fatwanya hampir sama. Nah, jadi tindakan kita insya Allah masih di bawah kontrol agama, kontrol iman. Dan itu yang dikerjakan. Saya suka mengatakan, ini kena nggak kena itu keputusan Allah. Ya, tetapi Allah menyuruh kita mengambil sebab. Dan sebab harus nanya sama yang ahli. Fas'alu ala dzikri in kuntum. Sampai hari ini ilmu yang kita pahami sebab terhindar dari COVID begini ini. Kecuali nanti ada ilmu baru lagi. Entah apa namanya. Pakai jas hujan kayak apa nggak ngerti. Tapi kan ilmu bisa berkembang. Misalnya sekarang kan masker, jarak, cuci tangan. Wah, ternyata ini nggak mempan atau terlalu berlebihan. Ternyata nggak perlu. Ternyata pakai sumpel hidung aja misalnya kayak gitu. Misalnya, tergantung proses ilmu. Kalau ilmu jangan dibatasi. Kalau pengetahuan itu berkembang kan. Ketemu penelitian baru, gini baru. Oh ternyata Anda cukup apa? Udah insya Allah selamat. Misalnya kayak gitu. Oke ya. Tapi sampai hari ini ilmu yang kita pahami itu ini. Kita terapkan. Nah bahwa ada beberapa orang yang akhirnya mengabaikan ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia sendiri bisa jadi nggak percaya COVID ini ada. Karena itu tentang 8 teori yang itu. Dia mungkin termasuk teori-teori apa. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi di konteks memahami agamanya terlalu dominan ketaatan syariahnya. Tidak mengimbangi ketaatan hukum Allah di alam semesta. Yang orang sebelah kiri tadi itulah. Yang contohnya Ustadz Soleh nikahan gak ngundang tetangga. Ya gak yang datang lah. Loh kenapa insya Allah akan gerakkan. Ya itu gak ngundang. Paham ya kira-kira. Jadi mungkin bisa jadi yang dominan. Nah yang menarik. Kalau ada orang istihad. Dan istihad itu secara hukum syariat itu baik. Kok ada salah-salahnya di sini, terkadang Allah ampuni. Hanya ya udah sihat aja. Tapi itu enggak benar. Itu namanya barokah dari Allah. Ada orang kerja enggak bener-bener amat. Ya buka toko ya. Kan kita ketemu ya. Toko enggak bagus-bagus amat. Lare sekali. Itu apa namanya? Barokah. Yakni Allah memaafkan kesalahan di hukum sebab akibat karena hamba ini sudah dicintai Allah atau Allah izinkan karena saking taatnya kepada hukum syariah. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Allah tidak sama dengan hambanya. Ini anak baik banget, ya. Tapi beberapa soal salah. Udahlah diabaikan aja 9. Paham nggak kira-kira? Tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Maksud saya terkadang ada orang saking taatnya kepada Allah, kesalahan di bidang ini diabaikan. Allah maafkan. Sehingga dikasih hasil baik. Dan itu punya kemungkinan. Ada. Karena orang kan beda-beda kemampuannya untuk implementasi kesempurnaan. Rasul yang paling sempurna. Makanya hasilnya luar biasa. Wallahu a'lam. Ini dari online ada yang ingin bertanya satu gimana Ustaz? Walaupun waktunya udah agak siang. Boleh Ustaz? Satu aja ya Ustaz. Ustadz mohon dijelaskan 6 perkara yang wajib dimiliki pelajar supaya ilmunya baik. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang tercatat oleh saya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana menjelaskan dari segi proses tadi, kok ada orang non muslim hasilnya lebih bagus dari yang muslim gitu Ustadz? Hasilnya, hasil usahanya. Oh ya tadi belum kebahas tadi. Insyaallah. Oke ada pertanyaannya. Nanti ada pertanyaan yang belum kejawab, nanti ketemu di Pantura pas pulang kampung. Jadi pertanyaan pertama ada 6 hal syarat yang diajukan para ulama supaya dapat ilmu yang sangat baik. Itu 6, tadi kan saya sebutkan cepat-cepat ya. Yang pertama, dzakain, yakni cerdas. Jadi diasah otaknya supaya cerdas.
supaya dapat ilmunya banyak kalau cerdas. Dakain wahirsin, punya antusiasme yang sangat tinggi atau sangat berhasrat kepada ilmu, sangat cinta. Itu langsung buka otaknya kalau kayak gitu. Wastibarin, sabar. Jangan baru sebentar aja langsung mau pinter. Sabar. Terus wabulghatin, perlu dana. Jadi ulama salaf, para ulama dulu udah menyebutkan masalah dana di bab ilmu. Jangan kebalik. Kalau mau ke mall, duit lengkap. Kalau mau ke sekolah, nggak punya duit. Pak, sorry Pak, SPP nggak bisa bayar. Ngerokok 2 bungkus per hari. Jadi ini salah. Bakso punya duit. Begitu iuran sekolah, nggak punya. Ini salah. Harus ada dana. Minimal dana yang dipakai oleh siswanya kan. Untuk makan, untuk apa kalau dia pergi keluar kota. Ngaji tempat lain. Wabulghatin dana. Wa irsyadi ustadi, dapat bimbingan guru atau bimbingan mentor. Ini mempercepat. Tanpa bimbingan, meskipun kita bisa belajar sendiri, itu lama. Bimbingan cepat. Karena banyak guru itu, kalau dia ngasih satu pernyataan, itu bisa jadi karena 3-4 buku dia baca. Disimpulkan, kayak materi hari ini, kau pikir dari 1 buku apa? Atau enak tinggal denger 1 jam dapat 5 poin. Ini ngerangkumnya kan gak sedikit, dari berbagai macam literatur, ini rangkumannya. Enak kan ngajinya? Nah, itu gak usah baca bukunya, biaran aja yang baca buku. Itu contoh, itu butuhnya bimbingan guru. Bisa mempercepat dan bisa meluruskan kalau ada pemahaman yang salah. Yang terakhir, tulis zamani. Waktunya lama. Maknanya karena kita punya doktrin dalam Islam itu belajar ilmu yakni sepanjang masa. Supaya kita terus belajar sampai akhir masa. Wallahu a'lam bishawab. Tadi pertanyaan kedua menuliskan, lah orang kafir kenapa? Kan dia tidak taat sama Allah, kok hasilnya bagus? Jawabannya, khusus orang yang tidak beriman kepada Allah, bisa jadi ia dilepas dari hukum syariah. Kenapa? Ada 2 alasan. Karena dia sudah tidak punya hak di akhirat. Itu makanya kebaikannya dilimpahkan di dunia. Karena kan dia tidak beriman. Oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan orang kafir tidak terikat dengan hukum syariah. Sebagian mengatakan terikat, makanya wajib Islam. Gitu. Jadi yang pertama, dia udah gak terikat dengan hukum syariat. Ya sudah, makanya hasil dia hanya di dunia. Karena di akhirat dia gak punya hasil. Kalau kita kan punya hasil di dunia, punya hasil dia akhirat. Makanya dia terikat dengan dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi hukum istidraj. Karena sudah tidak beriman, terus dia minta sekali, ya dikasih aja. Nanti ujungnya diselesaikan. Nah, penjelasan kedua seperti Fir'aun. Penjelasan kedua seperti perusahaan great, ujungnya bangkrut, banyak juga kan? Sampai orangnya nggak bisa makan. Penjelasan pertama, ya ada orang sampai akhir masa fine-fine aja. Karena sudah nggak terikat. Nanti adabnya di mana? Ya di akhir. Begitu masuk liang lahat, ya selesai sudah. Itulah hidupmu, kan gitu. Bisa dipahami ya. Dan kita kan ingin baik di sini, baik di alam barzah, baik di akhirat. Makanya kalau ada orang mukmin fokus saja di sini, jawabannya salah fokus. Coba dia ngomong ke sebelahnya, salah fokus atau gagal fokus. Kita ingin baik di sini, baik di alam barzah, baik di nanti udah alam barzah baru nyesel. Kenapa kemarin nggak sodako? Mau sodako. Begitunya ngasih duit, nggak ada yang mau terima. Pocong masa ngasih sodako ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sangat menarik dan bermanfaat. Tapi waktu juga yang membatasi. Jazakallahu khairan atas materinya. Kita akhiri sampai di sini dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.